warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Sampang, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sampang, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sampang, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sampang, dalam hal ini Pak Kapolres, Pak David dan Pak Kajari, kawan-kawan tim gugus tugas Kabupaten Sampang, dan yang saya hormati sebesar-besarnya kawan-kawan jurnalis yang sempat hadir. Baik, kita langsung saja. Hari ini akan kita langsungkan pelaksanaan press conference terkait khususnya ada hasil swab di antara masyarakat kita sudah terkonfirmasi positif. Tadi malam Dirjen itu sudah menyampaikan beberapa hal penting, dan hari ini yang terhormat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Sampang, Bapak Bupati Sampang, berkenan langsung itu bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hasil swab yang ada satu terkonfirmasi positif. Maka untuk menyingkat waktu, kami persilakan kami membawa perkenalan yang berlalu-lalu selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Sampang untuk bisa menyampaikan secara langsung. Dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Sampang, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang. Saya hormati Pak Serda, seluruh PD, yang saya banggakan seluruh teman-teman media cetak maupun media elektronik yang hadir. Pertama, perlu kami sampaikan sebagai Ketua Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Sampang, kami menyampaikan bahwa Sampang kemarin selama 4 bulan ini masih bertahan selain itu tentunya. Tapi memang hasil swab yang kemarin kita terima, ya, sekitar jam 4 sore, dari 3 hasil swab, ya, dari 3 pasien ya, yang kita minta swab di provinsi, semuanya 3-nya ada hasilnya. Pertama adalah inisial A, berusia 27 tahun, keluar Romengah, ya. Ini yang positif. Ada yang kedua, Nyonya S, usia 42 tahun, desa Sejati Camplong, dengan hasil negatif. Ada bayi usia 8 bulan, asal Parangpenan, dengan hasil negatif. Tentunya kami sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis, Forkopimda, ya, UPD, BPD, ya, yang siang malam bagaimana kita melakukan antisipasi sebaran daripada virus ini. Pemerintah daerah atau tim gugus tugas tidak akan menutupi, ya, tidak akan menutupi ketika memang ada pasien, ya, warga kami yang terpapar. Ini bukan aib, ya. Ini bukan aib. Jangan seperti yang isu-isu kayak kemarin, ya. Isu yang kayak kemarin seakan-akan tim gugus tugas atau Sampang ini seakan-akan segera menjadi zona merah. Ya. Jadi saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat bagaimana kami kita bekerja sama atau bisa bekerja sama dalam hal penanganan sebaran COVID di Kota Sampang ini. Ya.
Karena tidak serta-merta tim gugus ini bekerja sendiri, ya, tanpa dukungan daripada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Sebaran COVID ini tidak serta-merta virus ini datang ke Sampang. Pasti ada yang bawa, atau pasti ada yang jemput. Warga Sampang menjemput ke Surabaya, atau dari luar masuk ke Sampang. Nah, yang inisial A ini ada yang nganterin ke Sampang, ada yang nganterin, ya. Mereka mengadakan nikahan, ada saudaranya datang dari Pontianak, nginap, ya, berapa hari. Ada yang dari Surabaya, artinya banyak saudara-saudaranya yang datang ke acara pernikahan itu. Sementara hasil deteksi kami, yang datang ini sudah sakit. Yang datang untuk menghadiri acara pernikahan itu ada yang sakit, ya. Setelah pernikahan ada keluhan dari saudara A ini, sakit tenggorokan dan lain-lain. Nanti medis yang akan bicara. Kita bicara kronologinya saja. Ya, datang rumah sakit dirapit, reaktif. Hasil reaktif, kita tidak bisa menyatakan bahwa ini sudah positif. Reaktif, ya. Baru kita tindak lanjuti, kita minta cek ke provinsi hasil dari kemarin, ya. Tentunya kami mengajak, kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Sampang, jangan panik, tetap waspada, jaga kesehatan. Insya Allah tim gugus tugas kami dengan Forkopimda juga akan melakukan langkah-langkah konkret, ya, bagaimana kita untuk mengantisipasi sebaran COVID yang ada di Sampang ini. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang hormat Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Sampang. Bapak Ibu sekalian, termasuk kawan wartawan, hari ini kami cukup batasi 3 pertanyaan. Maaf karena Pak Bupati bersama Forkopimda setelah ini buru-buru ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan harus cepat-cepat melaksanakan kegiatan setelah ini. Jadi saya mencoba 3 pertanyaan saja. Silakan angkat tangan, sampaikan dari mana dan pertanyaan yang jelas. Baik, baju kuning 1, biru timur 1, ya. Sudah ya, 1, 2, 3, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu aja pertanyaan, menindaklanjutnya 1 pasien positif, terus ke depannya seperti apa Pak langkahnya? Karena tadi malam saya dengar sempat 1 hari lebih tatkala menyatakan sebulan itu ada informasi positif langsung dijemput kembali. Terus ini apa namanya efek penularannya, tatkala pulang ini saya dapat informasi dari keluarganya bahwa betul memang dia tidak sempat kemana-mana, cuma dia muter di daerah kampung itu sendiri. Mohon maaf, mungkin tadi malam sempat panik di sana informasinya. Akhirnya saya tadi malam sempat telepon Pak Agus Dinkes untuk antisipasi itu. Ternyata Pak Agus akan memastikan bahwa yang bersangkutan sudah kembali ke Belanda. Cuman yang saya pertanyakan,
bagaimana nanti penanganannya agar yang bersangkutan yang terpapar dan keluarganya apa namanya proses penanganannya maksud saya Pak. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalian yang melakukan rapid test ada 3 orang dan swabnya. Status penyandangnya itu apa? Apakah PDP, ODP, atau orang tanpa gejala OTG Pak? Kalau misalkan PDP, proses apakah diisolasi atau tidak? Itu sudah selesai Pak. Terima kasih. Silakan yang terakhir yang ketiga. Langsung Mas, bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Orang Maju ini. Maaf, saya ingin menanyakan karena kemarin saya sempat menuju dari awal memang ada informasi pertanggal 7 Mei ini saya mendapat informasi bahwa hasil swabnya sudah keluar, tetapi secara resmi belum turun saat itu. Nah, ini kemarin hari Senin dipulangkan. Dan sehari setelah itu Selasa kemarin hasilnya positif juga dibawa lagi. Nah yang saya tanyakan ini terkait si A ini kemarin sempat tanya ke juru bicara, katanya kondisinya sudah sehat, dan dipulangkan. Ini ditarik kembali. Kalau misalkan nanti ini rencana katanya jujur kemarin saya konfirmasi akan dilakukan swab ulang kedua. Apakah nanti ini setelah swab kedua ini negatif hasilnya, apakah akan dikembalikan lagi menjadi zona hijau kembali seperti itu? Ataukah nanti seperti keluarganya yang lain yang seperti yang ditanyakan faktor itu tadi akan menjadi kendala untuk sampah kembali menjadi zona hijau? Itu antisipasi atau penanganannya dari kualitas sampah sendiri seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira Pak Agus sudah diskus ini pertanyaan teknis, mungkin langsung dijelaskan saja ya, karena dari sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wagub, Bapak Farudin, Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, dan Dewan Ibu sekalian. Yang pertama menanggapi Mas Fatur ya, terkait dengan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati terkait dengan pasien A ini, gitu ya, asal ruang tengah, mulai dari awal, kemudian tanggal 24 April itu periksa ke rumah sakit, kemudian masuk, kemudian tanggal 30 itu diswab, ya, itu urutannya ada, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemarin, ya 2 hari yang lalu kita pulangkan. Karena memang kalau kita lihat keadaan umumnya itu sudah membaik Bapak Ibu sekalian. Sementara kita tidak bisa memastikan kapan hasil swab itu keluar. Ya. Memang di dalam standar dan protokol kami, ya, untuk mengeluarkan pasien dari isolasi itu menunggu hasil swab. Tapi kita tidak juga menghilangkan, mengabaikan kondisi umum si pasien, ya, karena kondisi umumnya sudah membaik. Dan ini tidak hanya di Kabupaten Sampang, Bapak Ibu, tapi juga terjadi di banyak kabupaten seperti itu, ya, di banyak kabupaten seperti itu. Hanya pada saat dia pulang, kita sudah konseling kepada mereka. Kita buat surat pernyataan, ya, surat pernyataan. Ketika hasil swabnya keluar positif, keluarga atau pasien mau untuk dibawa lagi ke ruang isolasi, ya, itu satu.
Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ketika dia sudah rapid test positif dan kemudian dia keluar, ya, kita sudah langsung melakukan tracing Bapak Ibu sekalian. Jadi kontak-kontak dengan saudara Andi, saudara A ini, ya, itu sudah kita lakukan. Dan hampir 25 sampai 30 kontak kita dapat. Kita notifikasi, kemudian kita lakukan rapid, ya, kemudian beberapa upaya-upaya yang lain seperti penyemprotan dan sebagainya sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan. Nah, upaya berikutnya dalam beberapa hari ini kita menunggu persetujuan juga terkait dengan isolasi wilayah, ya. Minimal misalnya isolasi kampung, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Fatur tadi, pasiennya sudah keliling gitu, ya, keliling. Ya. Ini juga kita coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, menjadi perhatian kita, menjadi pertimbangan kita, apakah nanti kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, tidak hanya kepada kontak, ya, kemudian kita intervensi kontak, tapi juga barangkali ada sosialisasi untuk sementara, mohon maaf, isolasi wilayah, tapi wilayah terbatas, ya, wilayah terbatas. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Didi, ya, jadi masuk kelompok apa pasien A ini? Apakah OTG, ODP, PDP? Nah, ketika kita telusuri riwayatnya Bapak Ibu, ternyata Andi ini ada nyeri tenggorokan, ya, sehingga kelompoknya itu masuk kelompok ODP, ya, masuk kelompok ODP. Kemudian Mas Ardi, ya, Mas Ardi. Nah, ini sekarang posisinya problemnya swab, ya. Jadi swab ini Bapak Ibu sekalian sampai sekarang ini overload BPKL ini, ya. Sampai ada surat informasi kepada semua kabupaten mereka sementara tidak menerima spesimen swab selama 1 minggu ini, ya, selama 1 minggu ini. Jadi karena overload. Kenapa lama kemarin? Yaitu bagian dari begitu banyaknya yang akan diperiksa, yang akan diperiksa swabnya, sehingga kemarin agak terlambat, agak terlambat. Nah, sekarang kenapa kok masih di swab lagi? Padahal sudah pulang dan sebagainya. Nah, ini kita jemput Bapak Ibu, ya, kita jemput Andi ini untuk memastikan kita juga melindungi dan mengamankan baik itu pasiennya, keluarganya maupun masyarakatnya. Ya, karena kebetulan swab yang sekarang keluar hasilnya itu swab yang kita kirim 30 April. Jadi sudah 13 hari dari sekarang. Sekarang posisinya tanggal 13. Ya, 13. Lah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan pada hari ini swabnya negatif. Jadi kita pada hari ini akan mengirim lagi, kita ambil kemudian kirim, tidak ke BPKL, tapi oleh provinsi disarankan untuk diarahkan ke dokter stomo, sehingga hasil swab ini tetap kita ambil dan kita kirim ke Surabaya, tapi ke rumah sakit Sutomo. Lah, ketika nanti negatif, ya, ini tidak kemudian aman, Bapak Ibu. Standarnya kita akan lakukan swab kedua 5 hari kemudian, ya, 5 hari kemudian. Itu juga kita lakukan. Nah, kalau 2 kali negatif berarti aman, ya, berarti aman. Kita doakan bersama supaya swabnya negatif, sehingga penyebaran COVID di Kabupaten Sampang relatif bisa kita protek dari Ibu sekalian. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Kapolres, ada tambahan? Betul Bapak, ada deh. Pak Kapolres cukup, ya. Baik. Saya kira begini, kesepakatan tadi sudah saya sampaikan
Jadi karena beliau bahwa benar pembukaan acara dan ini harus segera berangkat beliau. Tapi untuk kesempatan kawan-kawan wartawan mau tanya kepada gugus tugas yang lain yang ada di belakang saya ini bisa dilanjutkan nanti ya. Sekali lagi mau terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan rakyat diutamakan, Sampang hebat dan bermartabat, penuh semangat.